Jadi inget zaman dulu nih, waktu awal-awal HP Oppo hadir di negara kita, yang ketahanan dan durability-nya tuh kuat banget. Bahkan para penjualnya waktu itu pun berani langsung menjatuhkan smartphone untuk membuktikan kekuatan dari HP Oppo kala itu. Dan lewat seri Oppo A3 Pro ini, kini fitur unggulan tersebut kembali dihadirkan. Setangguh apa nih HP baru berchipset Dimensity 6300 ini? Namun sebelum lanjut, yuk kita unboxing dulu sebentar. Tampilan boxnya simpel banget dan masih ciri khas Oppo saat ini. Cuma ada desain kotak serta nama seri yang gede di bawahnya, tanpa ada gambar desain penampakan HP. Dan di samping box ada 4 selling point utamanya, yang salah satunya adalah 360 derajat Damage Proof Armor Body. Varian memorinya 8/256 GB dan unit angkat unboxing kali ini berwarna ungu rembulan. Langsung kita buka aja. Pertama ada unit HP yang masih terbungkus. Lalu di baliknya ada soft case yang berbentuk anti crack, buku manual, kartu garansi, dan pin SIM tray. Di bawahnya ada adapter charger bawaan berdaya maksimal 45 watt, dan terakhir kabel data yang tentu saja sudah bertipe USB-C. Itu dia isinya, kita beresin dan lanjut ke hands-on-nya. Ini dia tampilan desain bodi belakangnya. Warna ungu dipadukan dengan corak garis yang memang terlihat seperti bulan sabit yang berkilau. Ditambah dengan desain housing kotaknya ini bikin terlihat premium, namun tetap terlihat stylish dan mewah. Untuk build quality-nya pun masih terasa cukup solid dan kokoh. Meskipun pakai finishing glossy gini, namun bodi belakangnya ini nggak mudah ninggalin bekas jejak jari. Di samping kanan ada tombol volume dan power yang sekaligus untuk set fingerprint. Di kiri ada lubang kecil untuk membuka slot dual SIM yang bertipe hybrid. Di atasnya polos aja nih, dan di bawah ada lubang jack audio, mic, charger, dan speaker. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Oppo A3 Pro 5G. Pakai interface ColorOS 14 dan berbasis OS Android 14 terbaru. Dari about phone juga langsung terlihat kalau HP ini tenagai chipset dari MediaTek Dimensity 6300 yang bervariasi 6 nanometer. Punya memori RAM 8 GB yang masih bisa di-expand hingga 16 GB. Dan memori internal sebesar 256 GB-nya ini sudah terpakai sekitar 24 GB untuk aplikasi sistem dan bawaan. Untuk pengaturan refresh rate kali ini ada fitur auto refresh rate yang bisa mendukung hingga 120 Hz. Dan untuk handle-nya sendiri, HP ini terasa ringan. Jadi untuk pegangannya tuh jadi terasa enak dan nyaman aja ketika digenggam. Punya ketebalan hanya 7,68 mm dan berat hanya 186 gram. Pakai layar 6,67 inch IPS LCD dengan kecerahan layar mencapai 1000 nits yang lumayan terang. Jadi buat nonton video YouTube gini jelas sudah enak. Sayangnya sih di bagian audio masih bertipe mono. Tapi kualitas suaranya masih tergolong enak. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Kalau kalian emang nyari HP yang kuat dan cocok buat kondisi outdoor yang ekstrim, maka Oppo A3 Pro ini bisa banget nih jadi pilihan yang pas. Standar military grade-nya membuat HP ini jadi tahan dan aman dari benturan. Hingga jatuh dari ketinggian pun HP ini masih bisa tahan. Cuma memang lebih buat proteksi kondisional aja ya guys. Jangan terus disengaja buat dijatuh-jatuhin kayak video ini. Untuk ketahanan dan efisiensi daya baterainya juga oke nih. Saya tes buat nonton YouTube selama 1 jam dengan brightness dan volume di 50% hanya berkurang sebanyak 5%. Hal itu dikarenakan HP ini masih pakai resolusi layar HD+, serta ditopang dengan kapasitas baterai sebesar 5100 mAh yang didukung pengisian cepat SuperVOOC 45 watt. Terus fitur pelengkap seperti NFC dan rating IP54 membuat HP ini jadi aman buat dipakai musim hujan. Bahkan saat layarnya masih basah pun respon layarnya masih tergolong bagus dan masih bisa digunakan dengan aman. Pada bagian kameranya, HP ini membenamkan setup dual kamera dengan kamera utama sebesar 50 MP ber-AI yang didukung lensa kedua 2 MP untuk urusan potret. Dan di depan terdapat kamera selfie berukuran 8 MP yang bisa merekam video Full HD 30 fps. Sedangkan kamera utamanya bisa lebih smooth di 60 fps. Overall untuk hasil foto di kondisi cukup cahaya masih tergolong bagus dan memuaskan. Dynamic range-nya cukup luas dan masih bisa menghandle backlight dengan cukup baik.
Foto potretnya juga oke dengan separasi blur yang tergolong rapi. Begitupun untuk hasil foto selfie-nya, yang punya karakter warna dan kualitas yang hampir mirip dengan kamera utama. Untuk foto malamnya malah lebih bagus tanpa diaktifkan fitur night mode, karena meskipun hasilnya jadi lebih terang, namun noise-nya jadi cukup lumayan terasa. Untuk perekamannya masih tergolong standar karena memang belum ada fitur stabilisernya. Namun untuk kualitas warna dan detailnya sudah tergolong bagus. Oke, ini adalah perekaman videonya Oppo A3 Pro 1080p 30 fps. Tuh kayak gini. Di bagian performanya, HP ini tetap terlihat oke dengan chipset baru sekelas Dimensity 6300. Terlihat dari tes AnTuTu versi 10 dengan 3D LED bisa mencapai skor 460 ribuan. Terus untuk storage size-nya pun bisa mencapai 50 ribuan. Geekbench 6 tesnya juga punya skor single dan multicore yang tergolong lumayan. 3D Mark pada mode wet left untuk overall skornya mencapai 1321 poin dengan average frame rate 7,91 saja. Tapi untuk stability-nya di mode stress test hingga ekstrim tergolong bagus karena bisa mencapai 98%. Jadi dengan skor benchmark segitu, memang untuk sekarang udah terasa kurang jika untuk kinerja yang berat atau buat gaming yang super berat. Tapi kalau cuma buat kinerja harian yang standar, tentunya udah cukup mumpuni. Apalagi sekedar untuk multitasking beberapa sosial media sih masih bisa dihandle dengan RAM yang tergolong lega. Buat main game PUBG Mobile bisa nih dapetin settingan terbaik di Smooth Ultra. Untuk gameplaynya pun beneran terasa smooth dan minim untuk frame drop. Sensor gyronya sih agak delay ya karena memang pakai gyro software. Dan setelah dicoba selama 1 match permainan, suhu panasnya juga cuma terasa hangat aja. Ketika bermain selama 30 menit, baterainya hanya berkurang sebanyak 6% dan suhu panas maksimalnya di 41 derajat Celcius. Terus buat main game seberat Genshin Impact, Dimensity 6300 ini juga masih oke, asal pakai settingan rata kiri di mode 60 fps. Memang masih tetap ada frame drop ketika full efek animasi, namun overall masih cukup smooth untuk gameplaynya. Suhu panasnya juga yang gak overheat banget. Saya tes bermain selama setengah jam, suhu panas maksimalnya di 45 derajat, dengan penurunan baterai sebanyak 9%. Nah kalau buat casual game atau buat main game MOBA kayak Mobile Legends ini jelas aman. Asalkan nggak dipaksa pakai settingan rata kanan, gameplaynya tetap terasa aman dan minim terasa frame drop, walau saat full efek animasi ditampilkan. Jelas lebih terasa smooth dibandingkan game PUBG maupun Genshin, karena game ini bisa sampai 60 fps. Di tes selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 6% dan suhu panas maksimalnya di 42 derajat Celcius. Kesimpulannya, buat yang nyari HP yang kuat dan tahan dari berbagai benturan yang ekstrim, maka Oppo A3 Pro ini sangat cocok untuk dipilih. Walaupun tampilannya masih kayak HP Oppo pada umumnya, namun durability-nya jelas di atas rata-rata. Bonusnya selain dapat tampilan yang mewah dan cakep, fiturnya juga tetap lengkap dengan hasil kamera yang juga tidak mengecewakan. Dengan harga Rp3.909.000 tentunya sudah worth it sih buat segala kelebihan yang ditawarkan. Jadi gimana guys menurut kalian mengenai seri baru Oppo A3 Pro 5G ini? Buat yang berminat untuk membeli HP ini, link pembelian ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah nonton video sampai habis, semoga bermanfaat. Irul pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya.